فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Kalau kita ini memang betul-betul cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka pastikan kita taat kepada Rasulullah. Pastikan kita mengikuti ajaran Rasulullah. Kata Allah Jalla Jalal, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, sesungguhnya kecintaan mereka tersebut tidaklah dianggap benar sampai mereka tersebut sanggup untuk taat kepada engkau ya Rasulullah, sanggup untuk mengikuti ajaran-ajaran engkau, sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah engkau ya Rasulullah, sanggup untuk meninggalkan segala larangan-larangan engkau. Ketika kita sanggup untuk taat kepada Rasulullah SAW, sanggup untuk melaksanakan perintahnya, dan sanggup untuk meninggalkan larangannya, maka dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sanggup taat kepada Rasulullah SAW, yaghfir lakum dhunubakum. Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Salah satunya perintah Rasulullah SAW. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, dan pastinya kita ingin membuktikan cintanya kita kepada Rasulullah. Dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Abdullah ibnu Umar. A'ful liha wa jazus sawar. Tolong kalian yang laki-laki, panjangkan jenggotnya dan tipiskan kumis. Sekedar memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dalam rangka taat kepada Rasulullah SAW, maka dua hal yang kita dapatkan. Kecintaan dari Allah Jalla Jalaluh, dan dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Betapa mudahnya kita untuk mendapatkan dan menggapai cintanya Allah Jalla wa'ala. Cukup melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Salah satunya kita sebagai laki-laki ini memanjangkan jenggot kita dan menipiskan kumis kita. Tidak hanya sekedar begitu saja, tapi sangat gampang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala ketika kita sanggup taat kepada Rasulullah SAW. Kita melaksanakan ibadah salat dari takbiratul ihram sampai salam, ikut ajaran Nabi SAW sebagai bukti taat kita kepada Rasulullah SAW. Maka kecintaan Allah Jalla wa'ala kita dapatkan, dan dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku siapapun dia, laki, perempuan, yang tua, yang muda, pasti masuk surga. Kecuali dia yang menolak untuk masuk surga. Kecuali yang enggan untuk masuk surga. Para sahabat keheranan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, waman ya'ba. Wahai Rasulullah, apa ada manusia yang enggan untuk masuk surga? Apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang sanggup taat kepadaku pasti masuk surga. Yang sanggup melaksanakan perintahku pasti masuk surga. Yang sanggup meninggalkan laranganku pasti masuk surga. Tapi sebaliknya, yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, perintahnya tidak pernah dilaksanakan, larangannya malah dilanggar, maka sama saja dia tersebut menolak untuk masuk surga. Subhanallah, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah.
Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, laksanakanlah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkanlah. Itu sikap taatnya seorang umat Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Cukup kita melaksanakan ketaatan. Perintahnya kita laksanakan dan larangannya kita tinggalkan. Kadang di antara kita ini tidak sadar mengucapkan cinta, cinta, cinta. Ya, cuma sekedar lip service, cuma sekedar di lisan saja mengatakan cinta, cinta. Tapi realitanya, kenyataannya, perintahnya Rasulullah tidak pernah dilaksanakan, larangannya Rasulullah SAW malah ditinggalkan. Betapa banyaknya orang yang mengaku diri sebagai umat Nabi SAW mengucapkan kata cinta, cinta, tapi perbuatannya malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada satu pelajaran yang sangat penting. Ketika ada seorang perempuan yang bernama Ummul Fida. Seorang perempuan yang ta'i'ah, seorang perempuan yang taat, seorang perempuan yang qanitah, yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Seorang perempuan yang bahkan hafal Al-Quran. Yang dimana Al-Quran tersebut menjadi bacaan dia di setiap hari. Tapi dia ada khilaf dan salah. Ketika dia tersebut suka mengerok alis dan memotong bulu mata. Ditegur oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ya Ummul Fida, apa yang anti lakukan ini dengan mengerok alis dan memotong bulu mata, mal'unah, dikutuk, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Ummul Fida merasa diri ini sering membaca Al-Quran, merasa diri sangat bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, merasa heran dengan apa yang diteguhkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud, tolong berikan kepadaku, tolong infokan dan kabarkan kepadaku. Aku ini kan orang yang hari-hari membaca Al-Quran, yang sering menghatamkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tolong infokan kepadaku. Di ayat yang mana Allah Jalla wa'ala melarang aku untuk mengerok alis dan memotong bulu mata. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada dalam Al-Quran. Termaktub dalam surah Al-Hasyr. Surah yang ke-59. Ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah. Apapun yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang oleh Nabi, bahkan dikutuk oleh beliau SAW, mengerok alis dan memotong bulu mata. Seketika Ummul Fida mengatakan, inni tubtu ilallah. Aku bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dikarenakan ketidakpahaman aku, kelalaian aku, suka mengerok alis dan memotong bulu mata. Bagaimana dengan kita, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala? Sudahkah kita ini yang mengaku cinta kepada Rasulullah, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan taat kepada beliau dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Jangan-jangan selama ini kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah, tapi perbuatan kita malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan sikap kita itu jauh dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfir li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Itu bukti yang pertama, cinta kita kepada Rasulullah dengan taat kepada Rasulullah. Bukti yang kedua, banyak bukti-bukti tersebut kita sebutkan pada Jumat ini, cuma 2 bukti saja. Taat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah di masyarakat. Beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita paham betul, kita mengerti betul
bahwasannya din agama Islam ini sempurna. Allah Jalla wa'ala yang mensempurnakannya. Artinya apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW tersebut sudah terjadi. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari masalah yang paling tinggi, masalah tauhid, sampai masalah adab dan etika di kamar mandi, tidak luput dari ajaran Rasulullah SAW. Ketika Hajjatul Wada, haji yang pertama buat Nabi, sekaligus haji yang terakhir buat Nabi kita Muhammad SAW. Karena 81 hari setelah wukuf di Arafah, Nabi Muhammad SAW mangkat dan meninggal dunia. Ketika wukuf di Arafah, beliau menyampaikan khutbah Arafah. Beliau kemudian bertanya kepada para sahabatnya, yang pada saat itu ribuan yang ikut berhaji bersama Nabi SAW. Rasulullah SAW menanyakan, apakah tentang itu sudah aku sampaikan? Apakah tentang itu sudah aku ajarkan? Apakah aku sudah menjelaskan tentang hak-hak suami yang wajib untuk dijalankan oleh istri? Apakah aku sudah menjelaskan tentang hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami? Apakah masalah ini sudah aku sampaikan? Para sahabat serempak menjawab, bala ya Rasulullah. Sudah antum sampaikan, sudah antum ajarkan kepada kami. Rasulullah menunjuk ke atas langit. Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Hari ini aku telah sampaikan seluruhnya. Apa yang telah engkau amanahkan kepada. Tidak ada satupun yang aku tidak sampaikan. Semuanya sudah aku ajarkan dan sudah aku sampaikan kepada umat ini. Subhanallah, turunlah ayat. Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari itu, tepatnya di hari Jumat, ketika Rasulullah SAW melakukan wukuf di Arafah, turun ayat ini sebagai tanda dan sebagai bukti bahwasannya Islam ini sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan seluruh apa yang diamanahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, yang sering disebut dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laqad 'allamana Rasulullah SAW ad-din kullah hatta al-qira'ah. Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kami seluruh tentang masalah din dan agama Islam ini. Masalah adab dan etika, masalah cebok, masalah istinja diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, man lam yakuni syai' fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakuni syai' fi zamanil an. Sesuatu yang tidak ada ajarannya di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka tidak layak dan tidak pantas untuk satu ajaran itu untuk diada-adakan di zaman kita sekarang ini. Man ibtada'a bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah khana hadhihi risalah. Barang siapa yang membuat hal baru dalam masalah beragama, ya, dan dia menganggap bahwasannya yang dia bikin hal baru dalam masalah beragama dianggap baik menurut pikirannya dan hawa nafsunya. Ini kan tidak mengapa menyebutkan nama Allah, memuji Rasulullah. Tapi ini amalan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Subhanallah. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah lengkap mengajarkan itu semua? Kenapa kalian masih membuat hal yang baru dalam masalah beragama? Kalau seandainya membuat hal yang baru dalam masalah beragama, kata Al-Imam Malik rahimahullah, sama saja itu orang yang suka membuat hal baru dalam masalah beragama, yang suka berinovasi dalam masalah beragama dan beribadah, sama saja menuduh Rasulullah berkhianat terhadap risalahnya Allah Jalla wa'ala. Ibadah salat sempurna Rasulullah mengajarkan. Doa istiftah ada sekitar 12 bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa ruku ada sekitar 7 bacaan. Doa i'tidal ada sekitar 8 bacaan. Doa sujud ada sekitar 12 bacaan. Doa duduk di antara 2 sujud ada sekitar 4 bacaan. Doa berkaitan dengan tasyahud ada sekitar 6 bacaan. Salawat Nabi khususnya di salat dibaca ada sekitar bacaan. Ada sekitar 8 salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lengkap.
Bahkan banyak diajarkan oleh Nabi SAW. Tahu-tahu ada orang yang menambah-nambah berkaitan dengan doa istiftah. Pilih, kata Nabi, salah satu dari 12 yang aku ajarkan. Kok bisa-bisanya, kok tega-teganya mencari yang ke-16, yang ke-17, yang ke-21? Berarti dia tersebut tega dengan Nabi SAW. Dan berarti dia tersebut tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah sikap unetika. Kalian ada kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Suka menambah-nambah. Rasulullah banyak mengajarkan. Kok bisa-bisanya masih mencari yang lain? Ini Rasulullah. Rasulullah mengatakan di setiap khutbatul hajah. Huda Muhammad SAW. Sebagus-bagusnya petunjuk. Sebagus-bagusnya pembimbingan. Adalah dari Rasulullah SAW. Kok bisa mencari kepada yang lain? Wal'iyadzubillah. Kurang ajar. Kalil adab dan kurang ajar kepada Rasulullah. Tidak kepada Rasulullah. Tidak puas dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita, kalau memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, buktikan cinta tersebut kepada Rasulullah dengan mengikuti ajarannya, dengan mengikuti ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi, beramalnya sesuai dengan ajaran Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal, beribadah, tapi amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan Nabi SAW, maka tertolak. Allahu Akbar. Ada seorang tabi'in, namanya Sa'id bin Musayyib, atau Sa'id bin Musayyib. Nah, ada seseorang yang mampir ke masjid beliau. Waktu itu waktu salat subuh. Subhanallah, ada seseorang tadi masuk ke masjid mengerjakan qobliyah subuh. Ajibnya, ini orang mengerjakan qobliyah subuh 8 rakaat. Padahal kita tahu qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Tapi ini orang mengerjakan 8 rakaat. Sa'id bin Musayyib dengan sabarnya menunggu ini orang sampai selesai salat 8 rakaat. Ketika selesai salat, dihampiri orang tersebut, didekati orang tersebut, ya, setelah mengucapkan salam, kemudian berbasi-basi, kaif halak, apa kabar, dari mana antum dan seterusnya. Al-Imam Sa'id bin Musayyib bertanya, afwan ya akhi, antum tadi, ana lihat salat 8 rakaat. Itu salat apa? Dengan pedenya nih orang mengatakan qobliyah subuh. Ya akhi, bukankah qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat? Berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, raka'ata al-fajri khair minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh, ya, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kenapa antum 8 rakaat? Orang ini dinasihati oleh seorang imam besar, pemimpin tabi'in. Bukannya bersyukur, berterima kasih, malah nyolot. Marah kepada imam besar ini. Dengan mengatakan, hei imam, emang kalau anak sholat, Allah Jalla wa'ala akan menyiksa anak? Memang kalau anak sholat, Allah akan melemparkan anak ke dalam jurangnya api neraka yang paling dalam? Emang kalau anak sholat, anak terbakar dalam api neraka? Dengan penuh adab dan etika dan santun, Al-Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, ya, antum melaksanakan ibadah salat tidak bakalan diazab dan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan antum salat, dengan antum melaksanakan ibadah salat, tidak bakalan diazab dan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi camkan ya akhi, wallahi demi Allah, Allah Jalla wa'ala akan menyiksa antum, akan melempar antum ke dalam neraka, dikarenakan antum menyelisihinya nabinya antum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena qobliyah subuh cuma 2 rakaat, bukan 8 rakaat. Allah. Jamaah Jumat kami akan Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu, buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan taat kepada beliau,
dan beribadahnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Jangan suka menambah-nambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agama ini sempurna. Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah mewafatkan seorang nabi dan seorang rasul kecuali nabi dan rasul tersebut telah sempurna mengajarkan agama yang telah diamanahkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ajaran Nabi Muhammad lengkap. Tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan.